Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi dari kuliah kita proses manufaktur 2, yaitu mengenai cara menentukan parameter dari proses drilling atau proses pembuatan lubang. Untuk mempermudah pembahasan, maka pada video kali ini saya akan langsung kepada satu contoh kasus. Ya, misalnya kita mendapatkan sebuah detail drawing dari bagian desain, di mana gambarnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita tahu bahwa material yang akan kita machining adalah AA6061T6 dengan diameter lubang sebesar 4 mm dan kedalaman dari lubang adalah 10 mm. Kalau dilihat ini tipe lubangnya disebut dengan tipe lubang blind hole. Kita ingat ada dua jenis, yaitu blind hole seperti ini dan true hole atau lubang tembus. Nah, yang diminta bagi kita adalah kali ini untuk menentukan pahat mana yang akan kita gunakan dan menghitung parameter pemesinannya, yaitu cutting speed yang nanti akan menghasilkan spindle speed, dan kemudian feed atau pemakanan yang nanti akan mendapatkan nilai feed rate atau laju pemakanan. Pada video kali ini saya akan mencontohkan menggunakan pahat dari produsennya Sandvik. Tentu saja kita dapat menggunakan merek dari pahat lain, tapi karena memang saya memiliki katalog yang cukup lengkap itu adalah dari Sandvik, maka saya akan mencontohkan dengan menggunakan katalog dari Sandvik. Bila kita lihat di sini, katalog yang saya gunakan adalah katalog 2015. Dan tentu saja saat ini mungkin Sandvik telah menerbitkan katalog yang baru. Oke, di sisi kiri kita lihat di sini ada beberapa proses pemesinan yang disupport oleh Sandvik sehingga penggunaannya bisa kita manfaatkan. Jadi di sini pahat Sandvik itu bisa untuk milling, drilling, tapping, boring, dan reaming. Ya, sesuai dengan pembahasan kali ini, maka kita akan melihat bagaimana dengan drilling. Ya, kita klik di drilling, cukup mudah menggunakan katalog ini. Kalau saya perbesar, di sini ada beberapa pahat yang ditawarkan oleh Sandvik, diantaranya adalah Corodrill 870, 80, dan seterusnya. Oke, kita coba browsing ya. Tadi di soal kita dikatakan bahwa kita ingin membuat lubang berdiameter 4 mm. Itu acuan kita yang pertama. Kemudian materialnya adalah 6061T6. Baik, coba kita lihat di Corodrill 870. Nah, maka kalau kita lihat di Corodrill 870, di sini ada produk specification-nya dengan produk range-nya adalah diameter antara 10 sampai 33 mm. Tentu saja ini tidak sesuai dengan keinginan kita karena kita ingin membuat lubang berdiameter 4 mm. Nah, oke, kita coba cari pahat yang lain. Ya, kita kembali ke menu drilling. Nah, kebetulan saya sudah browsing sebelum ini, maka kita akan gunakan Corodrill 460. Jadi misalnya Anda nanti membutuhkan yang lain, silahkan di browsing. Pun misalnya tidak ada di pahat Sandvik, bisa gunakan pahat dari produsen yang lain. Oke, kita tadi klik di Corodrill 460, ini muncul tampilan seperti ini. Ya, mungkin kalau dilihat pahatnya berbeda dengan pahat yang tadi. Nah, kalau dilihat ini adalah pahat yang merupakan biasanya dari material HSS atau karbida dan dia tidak menggunakan insert. Berbeda dengan tadi yang Corodrill 870. Boleh kita kembali ya. Nah, di sini kita perhatikan biasanya untuk diameter besar mereka memilih untuk menggunakan insert sehingga tidak perlu mengganti seluruh badan si pahat, tapi cukup mengganti insertnya. Ya. Nah, kita kembali lagi ke Corodrill 460 kita. Ya,
460. Nah, di sini tadi kita sudah temukan korodil 460. Coba kita cek apakah sesuai dengan keinginan kita. Kalau dilihat standar diameternya adalah dari 3 sampai 20 mm. Kita ingin membuat lubang 4 mm sehingga ini sudah cukup. Kemudian di sini ada yang namanya drilling depth atau kedalaman dari lubang. Di sini di spesifikasi dikatakan dari 2 sampai 8 kali drill diameter. Tadi diameter kita adalah 4, sehingga kalau kita kalikan 4 kali 3 ya oke. Tadi kita mau punya 4, terus kita ingin kedalamannya adalah 10 mm, sehingga 4 kali kurang lebih 2,5-nya untuk menghasilkan kedalamannya. Nah, kalau kita lihat di sini berarti kedalaman dari lubang kita masih bisa disupport oleh pahat yang akan kita gunakan ini, oleh pahat korodril 460. Oke, baik. Kemudian spesifikasi lainnya bahwa tolerance dari lubangnya, ingat pelajaran metrologi industri adalah dia hingga mencapai IT8 dan IT9 ya. Oke, berikutnya untuk melihat parameter pemesinan dari pahat ini, kita cukup klik di sini ya, korodril 460, kita cukup klik page-nya. Oh ya, sebelum ke sana di sini ada simbol-simbol yang menyatakan material apa saja yang bisa dimachining oleh korodril 460. Nanti begitu kita klik, kita bisa lihat ya. Nah, oke. Sebelum kita ke cutting data, kita lihat dulu di sini bahwa nanti misal saya ingin memesan pahat dengan diameter 4, di sini ada beberapa pilihan ya. Saya bisa menyebutkan kode pembeliannya atau ordering kode pemesanannya ya. Oke. Nah, itu mungkin sementara belum perlu. Kita langsung ke cutting data. Nah, cutting data itu kita bisa akses langsung dengan menekan link nih 460 ya. Kita langsung menekan link yang ada di bawah tiap halaman. Seperti ini, kita klik. Nah, ini adalah cutting data rekomendasi dari manufacturer. Kalau dilihat di sini ada beberapa material yang bisa dipotong menggunakan pahat korodril 460, di antaranya steel, stainless steel, cast iron dan seterusnya, hingga nanti ke material kita yaitu aluminium base alloy. Oke, baik. Sekarang di sini untuk aluminium base alloy di sini ada beberapa pilihan, ada 60, 100, 75, 90 dan 130. Maksudnya apa? Ini adalah kekerasan Brinellnya. Nah, tadi kita mau memachining materialnya adalah AA6061T6, dimana kalau kita browsing hardness Brinellnya adalah sebesar 95. Nah, kalau dilihat di sini berarti pahat yang kita gunakan harus sanggup lebih dari 95 hardness Brinell. Maka yang cocok itu adalah yang 130 di sini. 130 hardness Brinell. Maka parameternya kita ambil yang di sini ya, yang 130. Karena kalau 90 itu hardness Brinell AA6061T6 adalah 95, jadi masih belum sampai dia. Jadi kita pakai yang 130. Baik. Nah, di sini kolom berikutnya itu adalah cutting speed. Untuk diameter lubang dari 3 sampai 20. Maka kita gunakan hardness 130, kecepatan cuttingnya atau pemotongannya adalah 120 itu minimum, 150 itu start, dan 180 adalah untuk maksimum. Nah, ini adalah cutting speed VC atau kecepatan pemotongan. Nah, selain VC kita juga perlu parameter feed atau pemakanan. Dari tabel di sebelahnya kita akan lihat ke atas, oke. Nah, tadi kedalaman pemotongan kita adalah 2 sampai 3. Maka kita harus milih yang di atasnya, oke. Ini yang 2 sampai 3.
Nah, berarti di sini 130, cutting speednya adalah 120 sampai 180, dan feed rate-nya adalah untuk 2 sampai 3. Untuk drill diameter 4 itu adalah, coba kita lihat tadi di sini ya, benar 130, set yang ini 4 mm antara 0,092 minimum, 0,115 start, dan 0,138 untuk maksimum. Oke. Nah, demikianlah cara untuk membaca katalog dari produsen pahat untuk mendapatkan nilai cutting speed dan feed. Baik, sebelum melanjutkan perhitungan, terlebih dahulu saya mohon maaf pada slide sebelumnya. Setelah saya perhatikan bahwa ternyata di sini terdapat dua pilihan kita, yaitu untuk hardness Brinell 130 dan 100. Nah, tentu saja hardness Brinell dari 6061T6 tadi saya sebutkan bahwa adalah sebesar 95. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu adalah untuk 100 dan 130. Kita perhatikan lagi bahwa rekomendasi yang di atas ini adalah untuk AA alloy yang memiliki Si atau silikon di bawah 1%. Dan yang di bawah ini cast alloy untuk silikon yang di atas 19%, di atas atau sama dengan 19%. Setelah saya browsing, ternyata Si dari aluminium alloy 6061T6 itu adalah sebesar 0,8%. Sehingga kalau saya boleh ralat ya, untuk parameter pemesinan yang akan kita gunakan, kecepatan potongnya adalah sebesar 200 untuk minimum, 250 start, dan 300 untuk maksimum. Kemudian ya, untuk feednya ini adalah yang 4 mm. Kalau kita nanti ke atas, di situ akan 4 mm ya, dengan depth of cut 2 sampai 3 kali dari diameter. Oke, yang 4. Nah, ini tadi di 100 ini ya. Aluminium alloy, kita lari ke sini, sip. Yang ini berarti antara 0,120 untuk minimum, 0,15 start, dan 0,18 maksimum. Ingat, satuan kecepatan potong adalah, bisa lihat di sini, meter per menit, sedangkan kecepatan feed adalah milimeter per rotation. Baik, milimeter per rotation, milimeter per revolution. Baik, seperti itu dulu parameter yang akan kita gunakan untuk proses perhitungan selanjutnya. Data yang kita dapatkan dari katalog, tadi kalau boleh saya tuliskan, kita pilih cutting speed-nya atau VC-nya adalah sebesar 200 meter per menit dengan feed rate sama dengan 0,12 mm per revolution atau per rotation. Nah, kita tahu juga dari data sebelumnya bahwa diameter adalah sama dengan 4 mm. Dari rumus, kita tahu rumus dasarnya VC adalah PDN per 1000. Kenapa dibagi 1000? Karena di sini diameter kita memiliki satuan milimeter, sedangkan VC kita memiliki satuan meter. Jadi sebenarnya 1000 ini merupakan faktor konversi satuan. Jadi kalau kita cari N, maka N sama dengan 1000 kali VC dibagi dengan PD. Ini saya hitung langsung, hasilnya adalah sekian, dan kita bulatkan ke atas, yaitu 16.000 RPM. Nah, tapi misal pada kenyataannya, pada prakteknya, mesin kita tidak sanggup mencapai kecepatan spindle sampai 16.000. Maka kita harus ubah kecepatan ini sesuai dengan kemampuan mesin kita. N yang kita hitung di sini merupakan N rekomendasi dari produsen pahat.
Nah, dari hasil N tadi, kita juga bisa menghitung parameter feed rate atau kecepatan pemakanan, laju pemakanan, di mana rumusnya adalah F kali N berdasarkan literatur tentang drilling. Nah, kalau saya langsung hitung, hasilnya adalah 1920 mm per menit, atau kita ubah menjadi 32 mm per detik. Nah, itu adalah parameter N dan FR-nya. Parameter lain dari proses drilling adalah untuk menentukan A. A itu adalah jarak di mana dari pahat akan mendekati ke benda kerja. A ini terkait sekali dengan sudut dari pahat. Nah, untuk itu kita harus kembali lagi melihat katalog dari pahat untuk mengetahui berapakah dimensi dari tetanya, berapakah nilai sudut dari tetanya. Baik, kita buka kembali rekomendasinya atau katalognya. Di sini tadi kita ingat kita menggunakan Corodrill 460. Oke, ini 460. Kita lihat ke page-nya. Nah, di sini kita lihat ya geometri dari si pahat untuk Corodrill 460. Sudut tetanya atau di sini seperti disebutkan adalah dalam parameter SIG. Ini adalah kesamaan sudut ya, sudut yang bertolak belakang, maka sudut di sini theta SIG di sini akan sama dengan theta di pahatnya ya, seperti itu. Berarti kalau kita lihat di sini SIG atau sudut pahatnya ya, kalau kita lihat untuk diameter 4 mm. Ini 4 mm. Kita lihat SIG itu adalah di sini ya. Kita naik ke atas nih untuk memastikan ini adalah SIG. Oke. Untuk 4 mm itu adalah besarannya 140 derajat. Jadi tetanya adalah 140 derajat. Dengan theta sebesar 140 derajat yang telah kita ketahui dari katalog, maka kita bisa melakukan perhitungan untuk A dengan diameternya sama dengan 6. Dari A ini juga kita bisa menghitung waktu untuk melakukan proses pengeboran. Mohon maaf, di ilustrasi ini adalah jenis dari through hole. Pada dasarnya A-nya pun sama pada saat kita membuat lubang blind hole. Oke, baik, mungkin lanjutan perhitungannya bisa Anda lakukan sendiri, dan setelah ini akan ada tugas yang Anda harus kirimkan melalui email ke saya. Oke, mohon maaf kalau ada kekurangan, dan bila ada pertanyaan silahkan saja, jangan sungkan untuk bertanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.